Bab 1421, Menarik Sekutu. Julian masih percaya pada kekuatan Februari. Februari adalah binatang yang menelan langit, dan dia membawa darah binatang yang menelan langit. Sejak zaman kuno, tidak ada dewa leluhur yang lahir di dunia ini. Namun ada eksistensi yang sangat dekat dengan dewa leluhur. Nenek moyang binatang penelan langit adalah salah satunya. Ada juga binatang penelan langit yang merupakan ayah dari Februari. Mereka berempat pasti bisa menghancurkan apapun jika mereka bergabung. Pandangan Gary tetap tertuju pada Februari. Dia tidak percaya bahwa gadis kecil ini, yang terlihat tidak berbahaya, sebenarnya adalah binatang yang menelan langit. Kamu adalah binatang yang menelan langit, orang yang membunuh semua orang di Yaochi Wonderland. Tanya Gary. Februari berkata dengan arogan, jangan menatapku dengan jijik, aku merasa sangat tidak nyaman. Gary menarik pandangannya. Naomi berdiri dan berkata, oke, jangan bicarakan ini sekarang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Julian melihat sekeliling. Makhluk-makhluk di sekitarnya semuanya mundur, menjaga jarak tertentu satu sama lain karena takut diserang oleh orang lain. Julian juga melihat banyak keberadaan yang dikenalnya. Ada Mufan dari klan Diming, Aifa dari klan Sura, dan bahkan Yosa dari klan Semut Langit, serta Malin Kera Iblis Kuno. Makhluk-makhluk ini sendirian. Jelas mereka tidak tahu bahwa mereka bisa membentuk sebuah tim, dan pada saat kritis ini, sudah terlambat untuk membentuk sebuah tim. Jangan khawatir dulu. Julian berkata, ini adalah level pertama. Jangan terburu-buru melakukannya sekarang, karena kristal tidak akan diperbaiki secara otomatis setelah rusak. Dengan kata lain, kita harus membawa kristal sampai akhir. Jika kita tidak bisa bawa sampai akhir, maka kamu akan kehilangan takdir akhirmu. Julian mulai menganalisis situasinya. Pertempuran baru saja dimulai, tidak perlu mengambil tindakan. Sekarang tinggal menunggu saja. Saat mereka berempat berkumpul, makhluk lain tidak akan pernah mengganggu mereka. Saat ini, di atas panggung. Setiap makhluk hidup mundur ke posisi yang relatif aman. Mereka semua tampaknya memiliki gagasan yang sama dengan Julian, berencana untuk tetap rendah hati dan menunggu orang lain melenyapkan mereka, dan akhirnya menuai manfaatnya. Sekitar 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, tidak ada yang mengambil tindakan. Saya tidak tahan lagi. Julian mengepalkan tinjunya dan berkata, saat ini, kita harus mengambil inisiatif. Pada saat ini, dia menggunakan pembalikan 5 elemen dan kekuatan tulang naga, tetapi dia tidak menggunakan langkah penentang surga. Sebab, setelah menggunakan langkah penentang surga, setelah kekuatannya hilang, dia akan menjadi lemah untuk jangka waktu tertentu. Pertarungan ini adalah pertarungan tanpa akhir. Dia tidak bisa menjadi lemah. Begitu periode kelemahan terjadi, dia mungkin tersingkir. Pedang ilahi Ziwei terwujud di tangannya. Dia melihat sekeliling, dengan ekspresi malu di wajahnya, dan berkata, siapa yang akan kita serang? Gary juga tampak serius dan berkata, mereka yang bisa muncul di sini adalah semua jenius paling menakutkan di alam semesta, dan mereka semua memiliki metode yang buruk. Tidak ada orang yang merupakan lampu hemat bahan bakar, dan tidak ada orang yang mudah untuk dihadapi. Naomi mengangguk dan berkata, ya, itu masuk akal. Februari berkata dengan tatapan acuh tak acuh, kalau begitu, cari saja seseorang untuk dikalahkan. Dia melihat sekeliling, lalu menunjuk ke barat daya dan berkata, itu dia. Julian dan yang lainnya melihat ke barat daya. Februari mengacu pada seorang pria yang kelihatannya baru berusia 30 tahun, tinggi sekitar 1,8 meter, sangat kuat, dengan wajah bulat, alis tebal dan mata besar, serta sangat kasar. Makhluk ini sepertinya merasakan sesuatu, dan mau tidak mau melihat ke arah Julian dan yang lainnya. Melihat mereka berempat sedang menatapnya, dia tidak bisa menahan rasa takutnya, dan berpikir dalam hati, apakah ini Julian mencoba menghadapi aku terlebih dahulu. Makhluk ini tidak sederhana. Dia berasal dari dunia yang mengerikan di alam semesta. Dunia ini bukanlah salah satu dari 7 alam, namun kekuatannya tidak lebih lemah dari 7 alam. Domain pembunuhan, juga dikenal sebagai dunia pembunuhan. Ini adalah dunia yang menakutkan di alam semesta. Di dunia ini, seorang pria kuat yang tak tertandingi bernama Kaisar Pembunuh muncul, dan dunia pembunuhan ketakutan. Dan pria ini adalah murid dekat dari penguasa dunia pembunuhan saat ini. Tujuannya datang ke bumi kali ini adalah untuk penciptaan yang terakhir. Dia melihat Julian dan 4 orang lainnya berjalan ke arahnya pada saat yang sama, ekspresi mereka menjadi suram, tangan mereka mengepal, dan pembuluh darah di lengan mereka menonjol. Julian, apa maksudmu? Dia berkata dengan dingin, kamu pikir aku mudah ditindas, apakah kamu ingin melenyapkanku dulu? Julian telah muncul tidak jauh darinya. Dia memegang pedang ilahi Ziwei di tangannya, tersenyum tipis, dan berkata, tidak ada orang yang bisa datang ke sini yang lemah. Hanya saja saya benar-benar tidak tahu siapa yang harus diserang. Dan di antara 33 orang kuat di sini, hanya satu yang bisa mencapai akhir, dan yang lainnya akan tersingkir. Kalau begitu kamu datang dan mencoba. Aura pembunuh yang mengerikan berubah menjadi tubuh Samantha. Aura pembunuh memenuhi udara, langsung membentuk perisai pelindung tak terlihat untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika Julian melihatnya, dia terkejut dan berkata, ini agak menakutkan.
Sepertinya kita telah memilih lawan yang tangguh. Februari tersenyum tipis dan berkata, siapa yang cukup lemah untuk datang ke sini? Gary melihat sekeliling. Makhluk-makhluk di sekitar mereka tidak bertindak gegabah, dan banyak makhluk memandang mereka. Melihat mereka berempat bersama-sama, mereka semua berencana untuk membentuk aliansi. Pada saat ini, mereka sedang mencari di antara makhluk-makhluk itu, mencari makhluk yang dikenal untuk membentuk sebuah aliansi terlebih dahulu. Di arena jarak dekat ini, hanya dengan membentuk aliansi kita bisa berharap untuk mencapai akhir. Jika Anda tidak membentuk aliansi, Anda akan segera tersingkir. Julian juga menemukan bahwa banyak makhluk telah berkumpul. Julian juga menemukan bahwa banyak makhluk telah berkumpul, tetapi mereka tidak mengambil tindakan, tetapi berkomunikasi dengan suara pelan. Gary berbisik, sepertinya ini pertanda buruk. Sebentar lagi mereka semua akan membentuk aliansi. Julian mengangguk dan berkata, ya. Julian mengangguk dan berkata, ya, menurut saya barisan kita belum cukup kuat, kita masih perlu mencari sekutu. Naomi bertanya, siapa yang kamu cari? Siapa yang kita cari? Julian juga menjadi khawatir. Di antara 33 makhluk, satu-satunya yang dia tahu adalah Mufan, tapi dia dan Mufan juga merupakan musuh bebuyutan dan telah bertarung berkali-kali. Dia tidak mengenal orang lain. Bahkan ada kebencian. Seperti Malin. Anak ini mengandalkan kekuatan fisiknya yang menakutkan untuk secara paksa merebut perintah pertempuran pertamanya. Dan Yosa. Kebencian antara dia dan Yosa sangat besar. Dia hampir membunuh Yosa terakhir kali. Bagaimana kalau mencari Mufan? Gary berkata, kamu juga mengenalnya. Julian berkata, tapi, dia dan saya adalah musuh. Gary berkata, sudah berapa lama sejak kita terbagi menjadi musuh dan teman? Jika kita tidak merekrut beberapa sekutu lagi sekarang, peluang eliminasi akan sangat meningkat. Itu benar. Julian mengangguk ringan. Dia melihat sekeliling dan menemukan Mufan duduk bersila di sudut. Dia tidak mencari sekutu. Dia tampak acuh tak acuh, seolah dia tidak menganggap serius semua orang. Namun di depannya, Samantha terus menatap Julian dan yang lainnya. Julian dan yang lainnya tidak bergerak, dan dia juga tidak bertindak gegabah. Julian tersenyum dan berkata, saya akan bertemu Mufan. Pertarungan belum dimulai, dan belum ada yang bergerak. Julian juga seorang pria yang sangat pemberani. Dia berjalan di atas ring dan berjalan menuju Mufan, dan segera muncul di depan Mufan. Mufan, yang sedang duduk bersila di tanah, membuka matanya sedikit, menatap Julian, tampak tenang, dan berkata dengan tenang, ada apa? Apakah ada yang salah? Julian tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita bergabung untuk sementara dan melenyapkan makhluk lain terlebih dahulu? Bab 1422, Pisau Pembunuh. Julian menemukan Mufan dan menyatakan kesediaannya untuk membentuk aliansi sementara. Mufan melirik Julian, dan hatinya juga sangat bingung. Julian sudah memiliki sekutu, dan ada beberapa dari mereka. Tampaknya melihat apa yang dipikirkan Mufan, Julian berkata sambil tersenyum, tidak ada orang yang bisa datang ke sini adalah orang yang lemah. Mereka semua membentuk aliansi satu sama lain sekarang. Jika kita bisa memenangkan satu sekutu lagi, kita akan memiliki kesempatan untuk mencapai akhir. Peluang mendapatkan berkah tertinggi akan lebih besar. Setiap orang yang datang ke sini adalah untuk ciptaan tertinggi. Mufan berpikir sejenak dan berkata, oke, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan membentuk aliansi dengan Anda untuk saat ini. Hanya ada keuntungan bagi Mufan dari membentuk aliansi, dan tidak ada kerugiannya, jadi dia tidak terlalu ragu-ragu. Sama seperti itu, ada satu orang lagi di tim Julian, dan itu adalah Mufan. Sekarang, ada 4 orang kuat di timnya, Naomi. Sekarang, ada 4 orang kuat di timnya, Naomi, Gary, Februari, dan Mufan. Dengan dia, totalnya ada 5. Jika mereka berlima bergabung, mereka pasti akan mencapai akhir. Ketika Samantha melihat Julian menang atas Mufan lagi, ekspresinya menjadi semakin gelap. Sebab, Februari, Naomi, Gary tidak pernah pergi, mereka selalu mengawasinya dari samping. Dengan kata lain, Julian masih berencana mengambil tindakan terhadapnya. Mufan dan Julian bergegas ke sini. Mata Julian tertuju pada Samantha, dan dengan senyum cerah di wajahnya, dia berkata, saya tidak bermaksud menargetkan Anda, tetapi di arena ini, selalu ada orang yang perlu disingkirkan. Sayangnya, Anda menjadi yang pertama tersingkir. Begitu Julian selesai berbicara, dia mengeluarkan perintah, mulailah. Begitu kata-kata ini keluar, Naomi, Gary, dan Februari semuanya memiliki aura yang kuat di tubuh mereka. Pertarungan arena akan segera dimulai. Penuh kebencian. Samantha menjadi marah, dan pedang sepanjang 2 meter muncul di tangannya. Bila pisau ini tampak berwarna putih. Pedang itu digunakan lagi, dan aura di tubuhnya sangat kuat. Bunuh, bunuh dengan pisau. Melihat pedang yang begitu agung dan mendominasi muncul, sebuah seruan datang dari jauh. Beberapa makhluk juga menyaksikan pertempuran dari kejauhan, dan mereka semua mengenali asal-muasal pisau ini. Senjata yang membunuh kaisar. Dia adalah makhluk dari dunia kematian.
Banyak makhluk mendiskusikannya. Pisau pembunuh ini adalah senjata kekaisaran. Julian tidak lagi terkejut, karena selama periode ini, dia telah melihat banyak senjata kekaisaran, dan tampaknya senjata kekaisaran telah menjadi konfigurasi standar para jenius ini. Pergilah ke neraka. Samantha menjadi marah, mengangkat pedang besar di tangannya, dan menebasnya secara tiba-tiba. Dalam sekejap, cahaya pedang 1000 meter muncul, mendekati Julian dan yang lainnya. Julian dan yang lainnya mengetahui kekuatan pedang ini, tetapi mereka tidak berani menggunakannya terlalu banyak dan hanya menghindar untuk menghindarinya. Sebab, selama kamu tidak terluka dalam pertarungan ini, kristal di tubuhmu tidak akan habis dikonsumsi. Jika Anda bisa mengelak, dan jangan pernah melawan dengan paksa. Boom! Cahaya pedang jatuh ke tanah, dan bumi tiba-tiba berguncang. Kekuatan pisau ini sangat menakutkan, menyebabkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Jurang tak berdasar langsung muncul di arena, dan jurang ini terus menyebar. Namun, arena ini sangat ajaib. Saat rusak, otomatis diperbaiki. Samantha mendengus dingin, memegang pisaunya, dan bergegas menuju Julian dengan cepat. Dia bisa melihat bahwa Julian adalah inti dari tim ini dan bos dari tim ini. Hanya dengan berurusan dengan Julian terlebih dahulu dia dapat menyelesaikan pengepungan. Dia sangat cepat dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Pisau di tangannya terjatuh. Julian juga mengangkat pedang ilahi Ziwei di tangannya dan bentrok dengan Samantha. Pedang ke pedang. Dua kekuatan besar bertabrakan. Julian pingsan dalam sekejap, dan darah di tubuhnya mengalir. Pada saat darah mengalir, kristal di tubuhnya sedikit bergetar. Tapi, itu saja. Sangat kuat. Julian tidak bisa tidak terkejut. Kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, tetapi sekarang ketika dia menghadapi Samantha, dia terlempar ke belakang. Jika tidak ada kristal di tubuhnya, dia tidak akan terluka muntah darah. Tanpa menggunakan langkah penentang surga, kekuatannya masih jauh lebih lemah. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berani membuat alasan dan berteriak keras, ayo pergi bersama dan hancurkan dia dulu. Hilangkan dia dulu. Masih ada makhluk di arena ini, tetapi makhluk ini belum mengambil tindakan, karena hanya satu yang bisa dieliminasi di setiap level arena. Sekarang Julian dan yang lainnya mengambil tindakan melawan Samantha, dan mereka semua menonton. Pada saat yang sama, carilah peluang untuk bergabung dengan pemain kuat lainnya. Selama periode ini, Gary, Naomi, Februari, dan Mufan mengambil tindakan pada saat yang sama, muncul di sekitar Samantha dan menyerang Samantha dengan ganas. Samantha sangat kuat. Tidak ada orang yang bisa datang ke sini yang lemah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetap tidak bisa menahan serangan dari beberapa pria super kuat. Julian juga diam-diam mencari peluang. Menghadapi pria kuat seperti Samantha yang memegang senjata kekaisaran, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung menggunakan jurus pedang terkuatnya, muncul di depan Samantha dalam sekejap. Samantha dikepung dan dipukuli dengan sangat keras hingga dia tidak mampu menghindari serangan pedang Julian. Bahkan jika dia diserang, dia tidak bisa mengelak. Pedang ilahi Ziwei berubah menjadi cahaya pedang dan menembus tubuhnya. Cahaya pedang ungu meledak di dalam tubuh Samantha. Dalam keadaan normal, jika Samantha terkena pedang ini, bahkan jika dia selamat, dia akan tetap terluka dan efektivitas tempurnya akan sangat berkurang. Setelah diserang, tidak akan ada luka, hanya konsumsi kristal. Ketika kristal sudah benar-benar aus, kristal tersebut akan dihilangkan. Pergi. Samantha berteriak keras dan melambaikan pisau panjang di tangannya. Pedang itu terus berubah menjadi cahaya pedang, dan setiap cahaya pedang membawa kekuatan yang tak tertandingi, menuju ke arah Julian. Julian dengan cepat mundur dan terus mengangkat pedang ilahi Ziwei untuk menahan cahaya pedang yang menyerang. Meskipun dia diblokir untuk sementara, lengannya mati rasa karena guncangan, dan dia hampir tidak bisa memegang pedang ilahi Ziwei dengan kuat, dan pedang ilahi Ziwei hampir jatuh ke tanah. Selama periode ini, Februari mengambil tindakan, dan ada seberkas cahaya ketika dia mengangkat tangannya. Sinar cahaya ini langsung menembus tubuh Samantha. Namun, tubuhnya langsung pulih setelah ditusuk. Tiba-tiba, Samantha dipukuli dan melarikan diri ke segala arah. Dia cemas. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, dia pasti akan menjadi orang pertama yang tersingkir. Dia berteriak dengan cemas, semuanya, apa yang kamu lakukan berdiri di sekitar, menonton kesenangan. Ketika Julian dan yang lainnya melenyapkan saya, maka kamu akan menjadi yang berikutnya. Jika Anda ingin menghindari tersingkir, maka bergabunglah dan hilangkan beberapa dari mereka terlebih dahulu. Suara Samantha bergema di seluruh arena. Sekarang dia tidak punya pilihan selain membujuk orang kuat lainnya untuk bergabung dalam pertempuran sehingga dia bisa melawan Julian dan lainnya. Jika orang kuat lainnya tidak mengambil tindakan, dia akan segera tersingkir. Tujuannya adalah memenangkan ciptaan tertinggi dan menjadi kaisar di era ini. Jika dia tersingkir sekarang, peluangnya untuk menjadi kaisar agung akan kecil. Orang-orang kuat lainnya semuanya tampak serius. Apa yang dikatakan Samantha memang masuk akal, tetapi jika Anda berdiri saat ini, Anda pasti akan diserang oleh Julian dan yang lainnya bukan hanya satu, tetapi beberapa. Suara Samantha bergema di seluruh arena. Namun, untuk sesaat,
tidak ada orang kuat yang menanggapinya, dan tidak ada orang kuat yang membantunya. Bab 1423, Negara Terkuat. Jika tidak ada yang membantu Samantha, itu karena ini belum waktunya. Semua makhluk memiliki keberuntungan di hatinya dan ingin menjadi yang pertama melenyapkan makhluk lain dan menjaga dirinya sendiri. Ketika Samantha meminta bantuan, Julian dan yang lainnya melancarkan pengepungan terhadapnya lagi. Dengan senjata kekaisaran di tangannya, dia terus bertarung dengan Julian dan yang lainnya. Tapi, ini hanya dengan bantuan kristal. Tanpa kristal tersebut, dia pasti sudah lama terluka dan kehilangan kemampuan bertarungnya saat dihadapkan pada kepungan 5 orang super kuat. Namun, kristal di tubuhnya baru saja mulai dikonsumsi. Butuh waktu lama hingga kristal tersebut benar-benar hilang. Tidak jauh dari situ, Yosa sedang menyaksikan pertempuran itu. Julian dan dia adalah musuh bebuyutan, dan dia merasa Julian pasti akan menghadapinya setelah dia menyelesaikan masalah membunuh Samantha. Saat itu, dia juga akan menjadi 1 lawan 5. Peluangnya untuk menang hampir nol. Setelah berpikir sejenak, dia merasa perlu baginya untuk bergabung dalam pertempuran sekarang dan menghadapi Julian dan yang lainnya bersama dengan Samantha. Dia berasal dari klan Semut Langit. Semut Langit adalah salah satu dari 10 roh jahat di zaman dahulu. Ia memiliki reputasi yang baik. Ada cukup banyak ras yang memiliki hubungan baik dengan suku Semut Langit. Namun, tidak banyak orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Dia tahu bahwa meskipun dia bergabung dalam pertempuran, dia mungkin tidak dapat mengubah situasi. Sekarang dia ingin memenangkan sekutu. Dan hanya ada satu orang yang bisa dimenangkan. Setelah mendapat ide di benaknya, dia menunjukkan tubuhnya dan mendatangi seorang wanita. Wanita itu tampak berusia pertengahan 20-an dan mengenakan gaun merah. Dia cantik, dengan riasan tebal, dan beberapa sisik merah di wajahnya, yang terlihat agak aneh. Nami. Yosa muncul di depan wanita itu dan memanggil. Wanita berbaju merah memandang Yosa yang muncul di depannya dan bertanya, ada apa? Yosa berkata, kamu juga tahu bahwa Julian dan saya memiliki beberapa dendam. Sekarang Julian telah membentuk aliansi dengan Mufan, binatang penelan langit, dan yang lainnya. Setelah mereka menyelesaikan masalah Samantha, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadapku. Kalau begitu, ambil tindakan terhadap makhluk yang tersisa. Begitu kata-kata ini keluar, Nami langsung tahu apa yang dipikirkan Yosa. Apakah kamu ingin membentuk aliansi denganku? Yosa mengangguk dan berkata, ya, saya akan membentuk aliansi dengan Anda dan membantu Samantha pada saat yang sama. Kami akan melenyapkan Julian, Mufan, dan binatang penelan langit terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekilas pertempuran di kejauhan dan berbisik, Samantha juga tidak lemah. Mari kita bergabung dengannya dulu dan meminjam tangannya untuk menghancurkan makhluk hidup lainnya. Pada akhirnya, ciptaan akan menjadi milik kita. Nami yang dicari Yosa bukanlah makhluk biasa. Wujud aslinya juga merupakan salah satu dari 10 roh jahat di zaman kuno, ular piton api berwarna-warni. Ini adalah binatang purba yang sangat kuat. Nami sendiri juga sangat kuat, dan dia juga mengendalikan sejenis api kelahiran. Api jenis ini disebut api 5 warna. Ketika api 5 warna keluar, itu akan menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi berada di alam yang sama dapat menahan api 5 warna. Nami berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, oke, tapi bisakah kita bertiga menangani mereka berlima? Nami tidak keberatan membentuk aliansi. Karena dia dan Yosa sudah saling kenal. Kedua ras juga merupakan teman dekat. Yang dia khawatirkan sekarang adalah meskipun dia bergabung dengan Yosa dan bergabung dalam pertempuran sengit dengan Samantha, dia mungkin bukan lawan Julian dan yang lainnya akan banyak muncul. Kerugian yang besar akan menjadi keuntungan bagi orang lain. Yosa berkata, sampai sekarang, ini adalah satu-satunya cara kita bisa melakukannya. Ambil tindakan dulu dan selamatkan nyawa Samantha. Nami berpikir sejenak dan berkata, itu mungkin. Julian tidak tahu bahwa ketika mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Samantha, Samantha sudah memiliki ide di benaknya dan sudah menghubungi sekutunya, berencana untuk melindungi Samantha. Saat ini, Samantha dikelilingi oleh musuh dari semua sisi. Menghadapi serangan 5 orang super kuat, dia menggunakan semua metodenya, dan bahkan menggunakan keterampilan rahasia paling menakutkan di dunia pembunuhan, membunuh kemarahan pisau. Wrath of the Killing Sword adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh Kaisar Kematian. Rangkaian keterampilan unik ini sangat kuat. Jika digabungkan dengan pedang pembunuh senjata dewa, rangkaian keterampilan unik ini menjadi lebih kuat. Julian dan yang lainnya belum menggunakan keahlian khusus mereka belum menggunakan keahlian terkuat mereka, dan mereka sedikit malu setelah dipukuli oleh Samantha. Namun, mereka belum terluka, sementara Samantha terus-menerus terluka. Setelah pertempuran, sekitar 1/10 kristal di tubuh Samantha telah dikonsumsi. Kristal 1/10 ini sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh fisiknya dan kekuatan abadinya meningkat, dan kekuatan abadinya juga meningkat. Julian melihat Samantha dipukul terus-menerus, tetapi auranya semakin kuat. Dia tidak bisa menahan rasa takut, dan diam-diam mengirim pesan, mengatakan, kita tidak bisa berbelas kasihan lagi. Sekarang kita harus gunakan seluruh kekuatan kita untuk melenyapkan Samantha secepat mungkin, karena kristal yang dikonsumsi akan diubah menjadi kekuatan. Semakin banyak kristal yang dia konsumsi, semakin kuat kekuatannya.
Jika kita terus bertarung seperti ini, kristal kita akan habis, yang akan sangat merugikan pertempuran kita selanjutnya. Suara Julian terdengar di benak Mufan, Februari, Naomi dan Gary. Setelah mendengar kata-kata Julian, Mufan memimpin dalam menggunakan seluruh kekuatannya, dia langsung memasuki bentuk pertempuran dan langsung memasuki bentuk pertempuran keempat. Kekuatannya tidak seperti ini. Ultimatenya adalah bentuk pertarungan kelimanya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya, dan dia memiliki keraguan tentang kekuatannya sendiri. Setelah memasuki bentuk pertarungan keempat, aura Mufan terlalu kuat dan menakutkan. Pada saat ini, dia seperti dewa iblis, menjulang tinggi di atasnya, dan aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Aduh! Gary tidak lagi dilindungi undang-undang. Dia meraung. Berubah menjadi serigala. Dia adalah serigala dengan rambut seputih salju di sekujur tubuhnya, dan semua bulunya berdiri tegak. Setelah berubah menjadi wujud aslinya, dia tampak seperti serigala kaisar. Serigala salju kuno. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Julian akan mendapat bantuan yang begitu kuat dari binatang yang menelan langit dan serigala salju kuno. Dari 10 kejahatan kuno ini, Julian memiliki 2 di antaranya. Gary adalah pangeran dunia iblis. Ayahnya adalah penguasa alam iblis, 10.000 kaisar iblis. Dunia iblis juga merupakan salah satu dunia terkuat, dan ada banyak kaisar besar di antara mereka. Orang-orang kuat ini telah dilestarikan dari zaman kuno, karena di zaman kuno, dunia iblis menyegel dunia terlebih dahulu untuk menghindari perang besar di zaman kuno. Klan semut langit dan piton api warna-warni semuanya berasal dari alam penting. Saat Gary bertransformasi menjadi wujud aslinya, Februari juga bertransformasi menjadi wujud aslinya, seekor binatang raksasa yang menelan langit. Naomi tidak mengabaikannya, dan menggunakan trik terkuatnya, bunga teratai biru muncul di atas kepalanya. Julian tidak lagi bersembunyi, dan langsung menggunakan langkah menentang surga, memaksimalkan kondisi dan memasuki kondisi terkuat. Sebelumnya, dia khawatir akan memasuki periode kelemahan setelah menggunakan langkah menentang surga. Baru sekarang dia ingat bahwa setelah terluka, kristal itu hanya akan dikonsumsi dan dia tidak akan memasuki periode kelemahan. Ini adalah kondisi terkuat. Ini akan langsung melenyapkan Samantha. Banyak orang kuat yang kagum. Pertarungan eliminasi akhirnya dimulai. Bab 1424, bergabunglah dalam pertempuran. Kelima Julian semuanya dalam bentuk terkuatnya. Dalam keadaan ini, mereka dapat menantang siapapun yang hadir. Sekarang 5 orang bertarung melawan 1. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran itu. Melihat pemandangan ini, wajah Samantha menjadi semakin serius. Melawan mereka berlima, dia tidak memiliki keuntungan. Sekarang lawannya tidak menunjukkan belas kasihan dan telah memasuki kondisi terkuat mereka. Berikutnya, adalah saat tersulitnya. Menghadapi 5 pria super kuat ini, dia merasakan sedikit keputusasaan di dalam hatinya. Namun, dia tidak menyalahkan siapapun, dia hanya menyalahkan kesialannya sendiri. Jika Julian tidak mengincarnya terlebih dahulu, dengan kekuatannya, dia pasti akan berhasil sampai akhir. Haha. Dia tertawa terbahak-bahak. Jika kamu ingin melenyapkanku, aku akan membuatmu membayar mahal. Suara Samantha bergema. Raungannya bergema di arena, seperti guntur besar, memekakkan telinga, dan gendang telinga banyak makhluk mati rasa. Ayo pergi bersama. Suara Julian bergema, hilangkan dia secepat mungkin agar kita bisa menyerang yang berikutnya. Saat suara Julian terdengar, beberapa pria super kuat lainnya mendekati Samantha pada saat yang bersamaan. Samantha, aku di sini untuk membantumu. Saat ini, sebuah suara datang. Saat suara itu bergema, sesosok tubuh muncul di medan perang dan muncul di depan Samantha. Ketika Samantha melihat bahwa itu adalah Yosa, wajahnya langsung berseri-seri karena gembira, dan dia berkata dengan gembira, Samantha, bukan. Dia dan Yosa tidak mengenal satu sama lain sama sekali, mereka bahkan belum pernah bertemu satu sama lain, dan mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Dia sedikit bingung mengapa Yosa mau membantunya saat ini. Pada saat ini, Nami juga muncul di medan perang, muncul di depan Samantha, meliriknya, lalu menatap Yosa, dan berteriak, Samantha. Melihat adegan ini, Julian dan yang lainnya sedikit terkejut. Yosa memandang Samantha, tersenyum tipis, dan berkata, Julian terlalu berlebihan. Dia telah mengumpulkan beberapa sekutu dan berencana untuk menyerangmu. Kamu benar, setelah dia melenyapkanmu, makhluk lain akan mengikuti. Saat ini, kita hanya bisa menyatukan dan melenyapkan Julian dan yang lainnya terlebih dahulu. Yosa tahu bahwa meskipun mereka bertiga bergabung, masih akan agak sulit untuk berurusan dengan Julian dan 5 lainnya. Saat ini, dia juga ingin merekrut lebih banyak orang kuat untuk masuk. Jika dia bisa merekrut 2 lagi, 5 lawan 5, peluang mereka untuk menang akan besar. Yosa melihat beberapa makhluk tak bergerak di sekitarnya dan berkata dengan keras, semuanya, mengapa kalian tidak mengambil tindakan sekarang? Julian telah memenangkan begitu banyak dari mereka. Jika kita tidak mengambil tindakan bersama untuk melenyapkan mereka terlebih dahulu, maka aku akan menjagamu perlahan. Suara Yosa terdengar nyaring. Semua makhluk yang hadir mengetahui hal ini. Namun, pertempuran baru saja dimulai, dan mereka memiliki perhitungan dalam pikiran mereka.
Mereka semua ingin menunggu orang lain tersingkir terlebih dahulu, dan mereka akan memetik manfaatnya. Bahkan jika Julian terus melenyapkan orang lain, kristal mereka juga akan dikonsumsi, yang sangat bermanfaat bagi mereka. Suara Yosa bergema, tapi tidak ada yang maju. Hitung aku. Sebuah suara bergema. Banyak makhluk melihat ke arah suara tersebut, dan seorang pria berjalan keluar perlahan. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Aifa. Mengapa dia keluar untuk ikut bersenang-senang saat ini? Banyak makhluk yang tercengang saat melihat makhluk itu keluar. Aifa berjalan menuju medan perang dan segera muncul di depan Yosa. Dia meliriknya, tersenyum tipis dan berkata, menurutku kamu benar. Kita hanya bisa bergabung untuk sementara untuk mengalahkan Mi. Melihat begitu banyak pria kuat berdiri, Samantha menghela nafas lega. Pada saat yang sama, kemarahan di hatinya menjadi semakin kuat, dan dia mengepalkan pisau pembunuh di tangannya, dengan niat membunuh terlihat jelas di ekspresinya. Julian dan yang lainnya tampak serius. Naomi diam-diam mengirim pesan kepada Julian dan berkata, Saudara Visser, ini bukan jalan yang harus ditempuh. Jika ini terus berlanjut, semakin banyak orang berkuasa pasti akan bergabung dengan lawan, yang sangat merugikan kita. Julian secara alami mengetahui hal ini juga. Kita tidak bisa memberi mereka kesempatan lagi. Jika kita memberi mereka waktu, mereka pasti akan memenangkan lebih banyak orang kuat, dalam hal ini mereka akan menjadi sangat pasif. Membunuh. Suara Julian bergema. Saat suaranya terdengar, Naomi, Februari, Gary, dan Mufan mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, hati mereka seolah-olah terhubung bersama, dan mereka sepertinya berpikir bersama, yaitu mengabaikan Yosa, Nami dan Aifa, dan langsung menyerang Samantha. Julian adalah orang pertama yang mengambil tindakan. Sambil memegang pedang ilahi Ziwei di tangannya, dia mengambil satu langkah ke depan. Dengan satu langkah, tubuhnya menghilang di tempatnya, dan ada banyak bayangan di atas arena, dan setiap bayangan berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Sebelum Samantha bisa bereaksi, bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya. Pada saat bayangan yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih, pedang panjang ungu muncul, dan cahaya pedang ungu muncul. Samantha mengangkat pisau pembunuh di tangannya untuk melawan. Dentang. Pisau pembunuh di tangannya langsung terkena kekuatan yang kuat. Lengan Samantha menjadi mati rasa. Dia tidak bisa menahan pisau pembunuh itu dengan stabil untuk sesaat dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, cahaya pedang menyapu dan menembus tubuhnya secara langsung, dan cahaya pedang meledak di dalam tubuhnya. Namun Samantha tidak mengalami kerusakan apapun karena kerusakan tersebut diserap oleh kristal di tubuhnya. Selama periode ini, pisau pembunuh yang jatuh ke tanah muncul lagi di tangannya. Pisau pembunuh di tangannya tiba-tiba ditebas, dan cahaya pedang melingkar muncul, mendekati Julian dan membunuh Julian. Julian dengan cepat mengelak dan menghindari gerakan ini dengan mudah. Pada saat ini, Mufan tiba, dan senjata kekaisaran di tangannya mengenai pedang Samantha lagi. Ketika dia dipukul, sekuntum bunga teratai hijau menyapu, dan teratai hijau itu berubah menjadi cahaya hijau yang memenuhi langit. Lampu hijau itu turun dan menyelimuti Samantha. Saat retakan muncul, retakan tersebut dipulihkan. Di saat yang sama, pada Februari, Gary juga melancarkan serangan paling ganasnya. Serangkaian serangan, hanya antara kilat dan batu api. Sebelum Yosa, Nami, dan Aifa sempat bereaksi, Samantha mengalami serangkaian serangan. Jika dia tidak terluka, dia akan kehilangan efektivitas tempurnya saat ini. Namun, begitu Anda memiliki kristal tersebut, selama kristal tersebut belum sepenuhnya aus, Anda masih memiliki efektivitas tempur. Dan efektivitas tempurnya akan menjadi semakin kuat. Banyak kristal Samantha yang dikonsumsi, dan apa yang dikonsumsi berubah menjadi kekuatannya sendiri, kekuatan fisiknya, dan aura di tubuhnya menjadi menakutkan lagi. Apa yang kamu lakukan dalam cuaca dingin? Ayo kita berkumpul. Samantha meraung. Saat ini, Samantha, Nami, dan Aifa langsung memasuki kondisi bertarung. Aifa bertransformasi dan langsung memasuki transformasi tingkat ketiga. Yosa berubah menjadi wujud aslinya, seekor semut emas. Nami berubah menjadi ular piton raksasa dengan sisik 5 warna. Ini. Semut langit, ular piton api berwarna-warni. Hush. Saya benar-benar tidak menyangka 4 dari 10 kejahatan kuno akan muncul di sini. Mereka berdua adalah 10 garis keturunan jahat, siapa yang terkuat? Setelah melihat Samantha dan Nami berubah menjadi tubuh mereka sendiri, banyak makhluk yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Bab 1425, sangat marah sampai dia muntah darah. 10 roh jahat di zaman kuno mengacu pada 10 kekuatan besar dunia iblis di zaman kuno. 10 kejahatan ini semuanya berada pada tingkat kaisar, dan mereka semua adalah makhluk terkenal dari zaman kuno. Tidak ada kesimpulan mana di antara 10 kejahatan yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah, karena meskipun mereka berasal dari zaman kuno, mereka tidak berasal dari periode yang sama. Di antara mereka, binatang yang menelan langit adalah yang pertama muncul di awal zaman kuno. Lainnya hampir hanya muncul kemudian. Sekarang, 4 dari 10 binatang buas telah muncul, dan semua makhluk yang hadir ingin melihat mana dari 4 binatang buas ini yang paling kuat.
Saat semut dimusnahkan, Nami dan Aifa bergabung dalam pertempuran, dan pihak Samantha menjadi 4. Di pihak Julian, ada 5. 1 orang versus 1 orang. Julian menganalisis pertempuran itu dalam sekejap dan berkata dengan cepat, Naomi, kamu tidak akan bergabung dalam pertempuran untuk saat ini. Kamu hanya akan menonton dari pinggir lapangan. Jika ada yang dalam bahaya, Anda akan membantu. Dalam pertempuran ini, kami berusaha untuk tidak terluka, dan kami berusaha untuk tidak merusak kristal di tubuh kami. Serahkan Skyan padaku. Februari berkata dengan nada dominan, dikatakan bahwa tubuh fisik Skyan tidak ada bandingannya di dunia. Aku ingin melihat apakah sekuat itu. Julian segera mengingatkan, hati-hati, semut langit itu tidak mudah. Julian telah berperang melawan Yosa dan tahu betapa menakutkannya dia. Tapi Februari mendengus dingin dan berkata, kenapa kamu meremehkanku? Setelah mengatakan itu, dia membuka mulutnya yang besar, dan kekuatan yang sangat kuat muncul dari mulutnya, menyapu ke arah Yosa. Gary juga tersenyum dan berkata, kalau begitu, serahkan ular piton api berwarna-warni itu padaku. Mufan mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu serahkan Aifa padaku. Julian tersenyum tipis dan berkata, kalian semua telah memilih, dan hanya saya yang tersisa. Mata Julian tertuju pada Samantha. Pada saat ini, pertempuran sengit terjadi di atas ring. Di area ini, banyak orang kuat bertempur dengan sengit. Ring tersebut terus-menerus rusak dan diperbaiki. Mata Samantha tertuju pada Julian, memegang erat pisau pembunuh di tangannya, ekspresinya suram dan menakutkan, dan dia mengucapkan kata demi kata, Julian, dalam pertarungan 1 lawan 1, kamu tidak memiliki harapan untuk kemenangan. Ya. Julian tersenyum tipis. Dia sekarang dalam kondisi terkuatnya. Pergilah ke neraka. Samantha meraung, dan saat raungan itu bergema, rambut panjangnya berdiri, aura menakutkan keluar dari tubuhnya melompat ke udara, dan muncul di udara setinggi 100 meter. Pisau pembunuh itu marah. Dia mengangkat pisau pembunuh di tangannya, dan pisau pembunuh itu menjadi lebih terang, berubah menjadi sinar pedang satu demi satu. Julian tidak berani gegabah. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang memakan kristal. Selama pertarungan, dia tidak akan terluka selama dia bisa. Pada saat ini, pikirannya bergerak, dan sebuah monumen langit besar muncul di depannya, menghalangi cahaya pedang yang menyapu. 1 potong, 2 potong. Dalam sekejap, 108 tablet langit tak berujung muncul. Setelah monumen langit tak berujung muncul, sebuah formasi dibentuk mengelilinginya. Kemarahan pedang pembunuh sangat kuat. Ini adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh Kaisar Pembunuh. Kekuatannya tidak kalah dengan ilmu pedang Julian. Jika dia tidak menggunakan monumen langit tak berujung, Julian pasti akan menderita penipisan kristal setelah dipukul. Namun berbeda setelah menggunakan Endless Sky Monument. Serangan Samantha semuanya ditentang oleh Endless Sky Monument. Whoosh! 108 tablet langit tak berujung diputar dengan tubuh Julian, dan kemudian tablet langit tak berujung tersapu dan menghantam langsung ke arah Samantha. Samantha dengan cepat menolak. Cahaya pedang muncul dan menyerang monumen langit tak berujung. Monumen langit tak berujung terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah, seketika menghempaskan arena ke dalam jurang maut. Sangat kuat. Julian terkejut. Dia memang orang kuat yang bisa mendapatkan perintah pertempuran. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Tidak ada orang yang bisa datang ke sini yang lemah. Julian merasakan tekanan terhadap Yosa, dan sekarang dia juga merasakan tekanan terhadap Samantha sendirian. Tapi, itu saja. Satu demi satu, monumen langit yang tak ada habisnya dihancurkan. Sekarang Julian belum memahami Endless Sky Monument. Di tangannya, Endless Sky Monument hanyalah sebuah senjata berat, dan kekuatan yang dapat dikeluarkannya terbatas musuh. Meski begitu, Samantha masih dalam kondisi sangat malu. Kurungan. Waktunya tiba lagi. Saat menggunakan Endless Sky Monument, Julian juga melontarkan kutukan. Samantha dipenjara dalam sekejap. Namun, kekuatan Samantha terlalu kuat. Dengan pemahaman Julian tentang teknik kutukan, dia tidak dapat sepenuhnya memenjarakannya, dan berhenti menua. Namun, pada saat ini, Julian menggunakan gerakan pedangnya yang terkuat. 9 rasa niat pedang. Energi pedang dengan maksud pedang yang tak tertandingi menyapu dan langsung menembus tubuh Samantha. Namun, Samantha juga merupakan serangan backhand. Cahaya pedang yang menakutkan menyerang monumen langit tak berujung meskipun monumen langit tak berujung ada di sana untuk menahan kerusakan, kristal di tubuh Julian juga sedikit terkuras. Sedikit kerusakan ini secara langsung berubah menjadi kekuatan yang menakutkan, tenggelam ke dalam tubuh Julian, diintegrasikan ke dalam kekuatan abadi, dan diintegrasikan ke dalam tubuh fisik. Ah! Samantha berteriak dengan marah. Bukan karena dia tidak kuat, tapi dia sangat kuat. Namun, Julian memiliki monumen yang tak ada habisnya dan banyak metode, tapi dia merasa dia tidak cukup kuat untuk menggunakannya. Sekarang sebagian besar kristalnya telah dikonsumsi. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera dikalahkan. Namun, menghadapi Julian, dia tidak berdaya. Sekarang, dia ingin melewati Julian, dan berencana untuk bergabung dengan makhluk lain untuk melenyapkan mereka terlebih dahulu. Julian sepertinya telah memahami apa yang dia pikirkan. Kurungan. Begitu dia pindah, Julian menggunakan teknik kurungan.
Meskipun dia hanya bisa dipenjara selama beberapa detik ini sudah cukup bagi Julian untuk melakukan yang terbaik. Jalan pedang kehancuran. Tubuh Julian berubah menjadi niat membunuh yang kuat. Niat membunuh meresap ke seluruh tubuhnya, dan niat membunuh sangat besar. Segera setelah itu, niat membunuh menyatu ke dalam pedang. Wush! Energi pedang muncul. Energi pedang langsung mengenai Samantha. Menusuk tubuh Samantha. Dengan gerakan ini, kristal di tubuh Samantha sekali lagi mengalami banyak kerusakan. Dengan gerakan ini, kristalnya langsung dikonsumsi sekitar 1%. Ah, sial. Samantha meraung dengan marah. Berbalik dan ambil pisau. Namun, pedang ini menghantam monumen langit tak berujung. Julian tidak terluka sama sekali. Julian tampak tenang. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, cepat atau lambat Samantha akan tersingkir. Dia menyerang lagi. Bayangan muncul di seluruh langit. Apakah ini triknya lagi? Dia sangat marah hingga dia muntah darah. Gerakan ini sangat aneh, dia tidak bisa mengelak atau menangkisnya sama sekali. Dia hanya bisa melawan secara pasif. Saat bayangan itu menyatu, pedang ilahi Ziwei menusuk tubuhnya lagi. Pertempuran itu terjadi secara sepihak. Menghadapi Julian, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah pertarungan, kurang dari 1/10 energi kristal di tubuhnya yang tersisa, dan akan segera dihilangkan. Bersambung.